Aku dihina miskin dan dipermalukan oleh mantan suamiku dan si pelakor di depan umum. Tapi mereka tak tahu aku pemilik resto ini. Sabrina pernah hidup dalam kemewahan bersama suaminya. Tapi semuanya berubah ketika sang suami berselingkuh dengan wanita lain. Setelah perceraian yang menyakitkan, Sabrina bangkit dari keterpurukan dan merintis bisnis restoran yang sukses, tanpa sepengetahuan mantan suaminya. Suatu hari, tanpa sadar, mantan suami dan selingkuhannya datang ke restoran milik Sabrina. Mereka dengan angkuh menghina Sabrina, menganggapnya masih miskin dan tak berdaya. Namun, mereka tak tahu bahwa Sabrina adalah pemilik dari restoran mewah tempat mereka berdiri. Saat kebenaran terungkap, Sabrina mendapatkan pembalasan elegan yang tak pernah mereka duga. Kini, Sabrina tersenyum puas, sementara mantan suami dan pelakornya tersipu malu. Tertarik dengan kisah Sabrina yang bangkit dari keterpurukan? Jangan lupa like video ini. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Sabrina? Komentar di bawah. Subscribe untuk cerita inspiratif lainnya yang bikin kamu terkesima. Namaku Sabrina Aryasta. Dulu, hidupku sempurna. Setidaknya begitulah aku kira. Aku adalah seorang perempuan berusia 32 tahun, berparas lembut, dan memiliki senyum yang selalu tampak hangat di mata orang-orang. Rambutku panjang terurai berwarna coklat gelap. Selalu aku jaga rapi meski sederhana. Aku tidak pernah merasa perlu menjadi berlebihan dalam penampilan, karena selama ini aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Mataku coklat, dengan tatapan yang tegas namun lembut, cerminan dari masa lalu yang penuh luka dan perjalanan panjang yang kutempuh untuk bangkit. Aku pernah menjadi istri dari seorang lelaki yang kuanggap sempurna, Bimo, suamiku selama 8 tahun. Hidupku dulu dikelilingi kemewahan, segala keinginan dapat terwujud dengan mudah. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan semu itu akan runtuh begitu cepat. Ketika aku tahu Bimo berselingkuh dengan Amira, wanita yang pernah kuanggap sebagai temanku, hatiku hancur berkeping-keping. Setelah perselingkuhan itu terungkap, perceraian adalah jalan yang tak terelakkan. Tak hanya perasaan yang runtuh, aku juga harus merelakan banyak harta yang semula kukira milikku. Setelah perceraian itu, aku dihadapkan pada kehidupan yang jauh berbeda. Dari seorang istri yang biasa hidup dengan kenyamanan, kini aku harus berjuang untuk memulai dari nol. Namun, keterpurukan itu tidak membuatku menyerah. Dengan tekad kuat, aku bangkit. Aku mulai merintis sebuah restoran kecil. Dari sana, perlahan aku menemukan jati diriku yang baru. Aku bukan lagi Sabrina yang lemah dan tergantung pada orang lain. Aku adalah perempuan mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dari luar, mungkin banyak yang mengira aku hanyalah perempuan biasa yang menjalani hidup sederhana. Namun, dalam diam, aku meraih sukses. Restoran yang dulu hanya usaha kecil, kini telah menjadi salah satu tempat makan paling bergengsi di kota. Tidak ada yang tahu, bahkan mantan suamiku dan si pelakor, bahwa restoran mewah yang sering mereka kunjungi adalah milikku. Semua orang melihatku sebagai pelayan biasa, tapi itu adalah peranku. Aku memilih untuk tidak mengumbar identitasku sebagai pemilik. Namun, segalanya berubah ketika suatu hari mereka datang dan tanpa malu menghina diriku di depan umum. Hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagiku. Karena mereka tak tahu bahwa orang yang mereka hina adalah sosok yang kini jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Disinilah kisahku dimulai, dengan sebuah rahasia besar yang siap untuk terungkap. Hari itu seperti hari biasa di restoran. Aku mengenakan seragam hitam sederhana, dengan celemek putih yang melingkar di pinggang. Meski aku pemilik restoran ini, aku lebih suka turun langsung melayani pelanggan.
Rasanya ada kebanggaan tersendiri ketika melihat tamu-tamu tersenyum puas karena layanan dan makanan yang kuhidangkan. Restoranku tidak terlalu besar, tapi elegan dan nyaman. Pengunjungnya sebagian besar dari kalangan kelas atas, orang-orang yang ingin menikmati suasana makan malam yang tenang dan mewah. Namun, semua ketenangan itu mendadak buyar ketika aku melihat dua sosok yang tak asing memasuki restoran. Bimo dan Amira. Aku tercekat di tempat. Mereka tertawa, terlihat begitu mesra. Dengan tangan Bimo menggenggam pinggang Amira seakan dunia hanya milik mereka berdua. Aku tidak pernah menyangka akan melihat mereka lagi setelah bertahun-tahun berlalu sejak perceraian kami. Amira terlihat glamor seperti biasanya, mengenakan gaun merah dengan potongan elegan yang memamerkan lekuk tubuhnya. Bibirnya yang selalu merah cerah tersenyum lebar, dan matanya yang tajam melirik ke setiap sudut restoran, seolah menilai apakah tempat ini pantas untuk mereka. Bimo, dengan jas mahalnya, tampak percaya diri seperti dulu. Senyum yang sama yang dulu selalu membuatku merasa nyaman kini terlihat sinis. Mereka tidak menyadari kehadiranku, atau lebih tepatnya, mereka tidak mengenaliku dengan seragam pelayan yang kukenakan. Aku tersenyum tipis. Ini adalah bagian dari rencanaku sejak lama. Aku tidak pernah ingin mengumbar kesuksesan atau membalas mereka dengan cara kasar. Tapi melihat mereka datang ke restoranku, ada sedikit rasa puas yang tumbuh di dalam diriku. Mereka memilih meja di tengah ruangan, tempat yang biasanya dipilih oleh tamu-tamu yang ingin memamerkan status mereka. Aku mendekat dengan tenang, membawa daftar menu. Saat aku berdiri di dekat meja mereka, Amira menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi merendahkan. "Pelayan, bawa air mineral dan pastikan dingin." "Ya," katanya dengan nada menyuruh, tanpa melihat langsung ke arahku. Bimo tampak ikut tersenyum kecil sambil menatapku. Matanya seperti mencari-cari sesuatu yang bisa dia hina. Restoran ini cukup bagus, tapi pelayannya kurang terlatih. "Kamu seharusnya lebih sigap, pelayan," ucapnya sambil tertawa kecil. Aku menunduk sedikit, menahan tawa yang hampir keluar. Mereka benar-benar tidak tahu. "Baik, segera saya siapkan, Pak, Bu," jawabku singkat, menahan perasaan ingin mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya. Ketika aku kembali ke dapur, pikiranku berputar. Sungguh ironis melihat bagaimana hidup membawa kita pada pertemuan-pertemuan yang tidak pernah kita bayangkan. Dulu, aku adalah istri yang setia, berdiri di sisi Bimo dalam segala keadaan, tetapi aku dikhianati. Sekarang, aku adalah pemilik restoran ini, sementara mereka menghina dan memandang rendahku seolah aku hanyalah pelayan biasa. Malam itu, semakin larut, mereka semakin terlihat nyaman di restoranku. Setiap kali Amira memanggilku, selalu disertai dengan kata-kata yang merendahkan, seakan-akan dia sedang menikmati setiap detik kesempatan untuk menunjukkan betapa berkuasa dirinya. Di depan umum, di depan tamu-tamu lainnya, mereka tak segan menghina. Aku dengar Sabrina, mantan istrinya Bimo, sekarang miskin sekali. "Ya kan, sayang?" ucap Amira, tertawa sambil melirik ke arah Bimo. "Pasti dia sekarang kerja serabutan. Aku bahkan dengar dia pernah kerja jadi kasir di pasar. Kasihan sekali." "Ya." Bimo tersenyum, seakan ikut menikmati penghinaan itu. "Ya, dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah bilang dari awal, dia tidak akan bisa bertahan tanpaku." Aku merasakan amarah membara di dalam dadaku. Tetapi aku tetap tenang, karena aku tahu, saat kebenaran terungkap, reaksi mereka akan jauh lebih memuaskan daripada kata-kata hinaan mereka. Setelah mereka selesai makan, aku berjalan menuju meja mereka dengan tagihan di tangan. Aku masih bisa mendengar tawa mereka yang meremehkan.
Saat aku sampai di meja mereka, aku tersenyum ramah. "Maaf, apakah Anda ingin membayar sekarang, Tuan dan Nyonya?" tanyaku dengan nada sopan. Bimo mengeluarkan dompetnya dengan santai, lalu menyerahkan kartu kreditnya tanpa melihatku. Namun, sebelum aku pergi, aku menahan diri sejenak, menatap mereka. "Oh, sebelum saya lupa, terima kasih banyak telah makan malam di restoran saya," ucapku tenang dengan senyum tersirat. Keduanya berhenti tertawa. Bimo memandangku dengan kebingungan, sementara Amira menatapku dengan tajam. "Restoran Anda?" tanya Bimo, suaranya mulai goyah. Aku mengangguk. "Iya, restoran ini milik saya. Saya Sabrina Aryasta, pemilik restoran ini." Wajah mereka seketika pucat. Tatapan Bimo berubah drastis, dari penuh percaya diri menjadi tak percaya. Amira terdiam, mulutnya sedikit terbuka, seakan-akan dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Aku tersenyum lebih lebar. "Sekali lagi, terima kasih sudah makan di sini. Semoga malam Anda menyenangkan." Dan dengan itu, aku meninggalkan mereka yang terdiam kaku di meja, merasakan kemenangan yang manis tanpa perlu membalas dengan hinaan apapun. Kebenaran telah berbicara, dan itu lebih dari cukup. Malam itu, aku berjalan pulang dengan senyum di wajahku, mengetahui bahwa hidup telah memberiku kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sabrina yang kuat, mandiri, dan tidak akan pernah lagi diinjak oleh siapapun. Malam setelah pertemuan tak terduga itu seharusnya menjadi salah satu momen terindah dalam hidupku. Melihat ekspresi terkejut di wajah Bimo dan Amira ketika mereka mengetahui bahwa restoran yang mereka hina adalah milikku, memberi kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, di balik senyumku yang tenang, aku tahu bahwa permainan ini belum selesai. Malam itu hanyalah awal dari apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, aku bersiap untuk kembali ke restoran seperti biasa. Namun, saat aku membuka ponselku, sebuah pesan dari Dita, sahabat karibku, masuk. "SAB, kamu sudah lihat Instagram Amira belum?" tulis Dita. Jantungku sedikit berdebar. Dengan cepat aku membuka aplikasi Instagram dan menuju akun Amira. Benar saja, di sana ada sebuah unggahan yang langsung menarik perhatianku. Amira memposting foto dari malam sebelumnya di restoranku. Di foto itu, dia dan Bimo tampak tersenyum lebar, terlihat bahagia dan penuh kebanggaan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah caption yang ditulis Amira di bawah foto tersebut. "Semalam di restoran kelas menengah. Pelayanannya biasa saja. Pelayannya pun tak lebih dari orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayang. Kadang kita tak bisa mengharapkan banyak dari tempat seperti ini. Untung saja makanannya lumayan. Hehe." Aku menahan napas. Amarah mulai mendidih di dalam diriku. Bagaimana bisa mereka masih punya keberanian untuk menghina setelah mengetahui siapa aku sebenarnya? Mereka benar-benar tidak punya malu. Aku membiarkan ponselku tergeletak di meja, berusaha menenangkan diri sebelum mengambil langkah lebih jauh. Bagiku, ini bukan hanya soal penghinaan pribadi. Ini adalah serangan terhadap apa yang telah kubangun dengan kerja keras, usaha yang kucurahkan sepenuh hati. Saat aku sampai di restoran, suasana masih seperti biasa. Para pelayan dan staf sedang bersiap-siap menghadapi tamu-tamu yang akan datang untuk makan siang. Aku berusaha menormalkan pikiranku, tapi bayangan tentang unggahan Amira masih menghantuiku. Belum sempat aku benar-benar tenang, seseorang dari stafku, Maya, mendekatiku dengan wajah khawatir. "Bu Sabrina, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di luar," katanya pelan. Aku sedikit terkejut. "Siapa?" "Saya kurang tahu, Bu,"
Tapi sepertinya mantan suami ibu, Pak Bimo. Aku menegang. Jadi, mereka benar-benar kembali? Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke pintu restoran. Di luar, berdiri Bimo dengan wajah yang jauh berbeda dari malam sebelumnya. Wajahnya terlihat serius, tanpa senyuman sinis yang biasa kulihat. Aku berhenti beberapa langkah darinya, menatapnya dengan datar. "Ada apa, Bimo?" tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Bimo terlihat sedikit gugup. Aku ingin bicara, Sabrina." Aku mengangkat alisku. "Tentang apa?" "Tentang bagaimana kau dan Amira datang ke restoranku, menghina, lalu memposting sesuatu yang merendahkan tempat ini di media sosial." Wajah Bimo tampak semakin tegang. "Sabrina, aku tidak tahu soal postingan itu. Amira yang melakukan itu. Aku tidak ada hubungannya." Aku menahan tawa sinis. "Tentu saja, dia akan menyalahkan Amira. Kau pikir aku peduli siapa yang melakukannya? Kau ada di sana, Bimo. Kau tidak menghentikannya. Malam itu kalian berdua menghina diriku dan restoran ini di depan semua orang." Bimo menghela napas panjang, tampak menyesal. "Dengar, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak bersikap begitu. Tapi, Sabrina, Amira, dia tidak tahu kalau restoran ini milikmu." Aku menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Jadi, kau pikir kalau dia tahu aku pemilik restoran ini, dia akan memperlakukan aku dengan hormat? Itu bukan tentang siapa pemilik restoran ini, Bimo. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang lain." Bimo terdiam, tak mampu menjawab. Aku melihat kilatan rasa bersalah di matanya, tapi itu tidak cukup untuk meredakan amarah yang selama ini terpendam. "Tapi kau tahu apa yang paling menyakitkan, Bimo?" lanjutku, suaraku mulai bergetar. "Bukan hanya tentang Amira atau penghinaan kalian semalam. Yang paling menyakitkan adalah melihat bahwa selama bertahun-tahun kita bersama, aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirimu. Orang yang kutemani selama 8 tahun ternyata adalah seseorang yang tidak bisa menghargai orang lain. Dan sekarang, kau kembali hanya untuk mengatakan bahwa itu semua kesalahan Amira." Bimo tampak terpojok. "Sabrina, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Aku menatapnya tajam. "Maaf tidak akan mengubah apapun. Bimo, kau sudah membuat pilihanmu, dan aku juga sudah membuat pilihanku." Saat itu, aku merasa lega. Semua rasa sakit, penghinaan, dan amarah yang selama ini kupendam telah keluar. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Aku sudah melangkah maju, dan melihat Bimo di depanku, aku tahu bahwa aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan masuk ke dalam restoran, meninggalkan Bimo yang terdiam di depan pintu. Malam itu telah mengubah segalanya. Kini aku tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak orang mencoba merendahkanku, aku akan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Restoran ini adalah buktiku. Dan aku, Sabrina Aryasta, bukanlah perempuan yang bisa dihina dan ditindas lagi. Saat aku melanjutkan pekerjaanku di restoran, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah duniaku sekarang, dan aku yang memegang kendali. Bimo dan Amira mungkin mengira mereka bisa mempermalukanku, tapi mereka lupa satu hal. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat kebenaran itu semakin nyata bagi mereka, aku sudah jauh di depan. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Bimo terasa seperti babak baru dalam hidupku. Semangatku untuk mengelola restoran semakin membara,
Seakan-akan setiap langkah yang kuambil adalah pengingat bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merendahkanku. Namun, di balik ketenanganku, aku mulai menyusun rencana. Bimo dan Amira mungkin menganggap malam itu adalah akhir dari segalanya. Tapi mereka salah. Ini baru permulaan. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di meja kerja di kantorku, mengawasi staf restoran yang sibuk menyiapkan makanan untuk makan siang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dita, sahabatku yang selalu setia memberiku kabar terbaru. SAB, aku dengar Amira akan membuka butik baru di pusat kota. Katanya sih, gede banget. Tulis Dita. Aku tersenyum tipis. Informasi ini datang di saat yang tepat. Amira mungkin merasa bangga dengan butiknya, tetapi aku tahu, dunia bisnis tidak sesederhana itu. Dia mungkin punya modal dari Bimo, tapi dia tidak punya pengalaman dan strategi yang matang. Dan disitulah aku akan bermain. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rencana Amira. Dengan cepat, aku menghubungi beberapa kenalanku yang bekerja di bidang properti dan perencanaan bisnis. Dari mereka, aku mendapat informasi penting bahwa butik Amira akan dibuka dalam waktu sebulan. Lokasinya strategis, tepat di pusat perbelanjaan terkenal di kota ini. Namun, dari semua itu, yang paling menarik perhatianku adalah fakta bahwa Amira berencana menggelar acara pembukaan besar-besaran dengan mengundang banyak tamu penting. Rencana balas dendamku mulai terbentuk. Aku tahu, ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bimo dan Amira mungkin mengira mereka bisa terus hidup dalam kebahagiaan setelah menghina orang lain. Tapi aku akan membuat mereka sadar bahwa karma selalu datang dengan cara yang tak terduga. Malam harinya, aku mengundang Dita ke rumahku untuk berdiskusi. Kami duduk di ruang tamuku, dengan secangkir teh hangat di tangan masing-masing. Dita, seperti biasa, sangat antusias mendengar rencana yang sedang kupikirkan. SAB, apa yang kau rencanakan kali ini? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum penuh rahasia. Aku hanya ingin memberi mereka sedikit pelajaran. Dit, Amira akan membuka butik, kan? Nah, aku punya ide untuk membuat acara pembukaannya menjadi momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Dita menatapku dengan penuh penasaran. Apa maksudmu? Aku menjelaskan rencanaku secara detail. Aku akan mengundang para tamu penting yang Amira rencanakan. Namun dengan satu tambahan. Aku akan menjadi tamu kehormatan yang akan hadir di acara pembukaan butiknya. Tapi tidak hanya itu. Aku akan memperlihatkan kepada semua orang bahwa meskipun dia meremehkanku, akulah yang lebih unggul di dunia bisnis ini. Dita mendengarkan dengan seksama. Lalu tersenyum lebar. Ini akan luar biasa. SAB, mereka tidak akan pernah menyangka apa yang akan kau lakukan. Aku mengangguk penuh keyakinan. Ini bukan hanya soal membalas dendam. Dit, ini tentang mengajarkan kepada mereka bahwa kita tidak bisa meremehkan orang lain. Aku tidak akan menggunakan cara kotor seperti mereka. Tapi aku akan membuat mereka sadar bahwa kesombongan hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku menghubungi beberapa rekan bisnis yang sudah lama ku kenal untuk memberikan dukungan moral. Aku juga mulai memeriksa ulang bagaimana butikku sendiri bisa menjadi pesaing langsung bagi butik Amira. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi juga kesempatan bisnis yang bisa kuambil. Waktu terus berjalan, dan hari pembukaan butik Amira semakin dekat. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun bahwa aku akan datang ke acaranya. Biarkan saja mereka terkejut saat melihatku nanti. Namun, di balik semua persiapan ini, aku tahu bahwa aku harus tetap tenang dan profesional.
Ini bukan soal pertarungan fisik atau penghinaan terbuka. Ini adalah pertarungan mental dan strategi. Hari itu pun tiba. Amira menggelar acara pembukaan dengan meriah, sesuai dengan apa yang kubayangkan. Dekorasi butik mewah dan elegan, tamu-tamu undangan berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun, ketika aku melangkah masuk, seluruh ruangan seolah berhenti sejenak. Beberapa orang mengenaliku, dan bisik-bisik pun mulai terdengar. Bimo dan Amira yang sedang menyambut tamu di pintu, segera mematung saat melihatku. Wajah mereka terlihat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya aku benar-benar ada di sana. Aku melangkah maju dengan percaya diri, senyum tenang terukir di wajahku. "Selamat atas pembukaan butiknya, Amira," kataku dengan suara yang terdengar ramah, meski ada nada tajam di baliknya. Amira tersenyum kaku, jelas terlihat terguncang oleh kehadiranku. "Sabrina, terima kasih sudah datang." Bimo tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan campuran antara rasa bersalah dan kekaguman. Aku mengamati sekeliling butik dengan pandangan kritis. Butik ini indah sekali. Pantas saja kalian begitu bangga. Amira mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Terima kasih. Kami bekerja keras untuk ini." Aku menatapnya langsung. Aku bisa melihat itu. Tapi ingat, Amira, bisnis tidak hanya soal uang dan penampilan. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan jika kau tidak memperlakukan orang lain dengan baik, cepat atau lambat, itu akan kembali padamu. Amira terlihat semakin tidak nyaman, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Aku melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan butik itu dengan kesan mendalam di hati setiap orang yang ada di sana. Saat aku melangkah keluar, aku tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Bimo dan Amira kini tahu siapa yang sebenarnya menguasai medan. Aku tidak perlu berkata banyak, tapi tindakanku sudah cukup untuk membuat mereka sadar bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah pembukaan butik Amira menjadi momen refleksi bagiku. Aku berhasil menegaskan posisiku tanpa perlu mempermalukan mereka secara langsung. Namun, bukan berarti rencanaku berakhir di sana. Ini baru permulaan, dan aku tahu mereka akan mulai bergerak, terutama Bimo. Di balik setiap senyum ramah yang kutunjukkan, ada strategi yang terus berputar di kepalaku. Pagi itu, saat aku sedang meninjau dapur restoran, ponselku berbunyi. Nama Bimo muncul di layar. Jantungku berdegup kencang, tapi aku menghela napas dan memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo, Bimo," sapaku dengan tenang. "Sabrina, aku ingin bicara." Suara Bimo terdengar datar, tapi ada kegelisahan yang bisa kutangkap. "Ada apa? Bukankah kita sudah tidak punya urusan lagi?" "Aku tahu, tapi aku butuh bicara denganmu. Bisa kita bertemu?" Aku terdiam sejenak. Pikiranku berputar, mempertimbangkan apakah ini bagian dari permainan yang Bimo sedang jalankan. Namun, aku memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Baiklah. Di mana?" "Di kafe dekat kantor lamamu. Aku tunggu di sana jam 2 siang. Aku menutup telepon dan berusaha menenangkan diri. Pertemuan ini akan menjadi langkah berikutnya dalam permainan ini, dan aku harus siap dengan segala kemungkinan. Pukul 2 siang tepat, aku tiba di kafe yang sudah kami sepakati. Kafe ini tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pelanggan yang duduk santai menikmati kopi mereka. Mataku langsung menangkap sosok Bimo di sudut ruangan, duduk dengan gelas kopi di depannya. Wajahnya tampak tegang. Aku melangkah mendekat, duduk di depannya tanpa banyak basa-basi. "Jadi,
Apa yang ingin kau bicarakan? Bimo menghela napas panjang sebelum berbicara. Sabrina, aku tahu aku salah. Aku sadar bahwa aku sudah memperlakukanmu dengan buruk. Aku menyesal. Kata-katanya menggantung di udara. Namun aku tetap menjaga wajahku agar tidak menunjukkan perasaan apapun. Menyesal? Setelah apa yang kau lakukan padaku? Bimo menunduk, tampak malu. Aku tahu. Amira, dia berbeda dari yang aku bayangkan. Hidup dengannya tidak seperti yang aku kira. Dia egois. Dan aku sadar aku meninggalkan perempuan yang benar-benar peduli padaku demi seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku merasakan amarah perlahan muncul di dalam diriku. Tapi aku tetap tenang. Lalu, apa yang kau harapkan dari pertemuan ini, Bimo? Kau pikir hanya dengan meminta maaf semuanya akan kembali seperti dulu? Bimo mengangkat kepalanya, dan aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku tidak berharap semuanya kembali seperti dulu, SAB. Tapi aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Aku ingin kembali denganmu. Aku tertawa kecil, penuh sinisme. Kembali denganku? Kau bercanda? Setelah kau dan Amira mempermalukanku di depan umum, setelah kau mengkhianatiku dengan begitu kejam, kau pikir aku akan menerimamu kembali? Wajah Bimo semakin tertekan. Aku tahu, ini sulit. Tapi aku benar-benar menyesal. SAB, aku sudah melakukan kesalahan besar. Dan aku siap untuk melakukan apapun agar kau mau memaafkanku. Aku menatapnya dalam-dalam, memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa sakit yang dulu begitu menghantuiku kini terasa jauh. Bukan karena aku sudah melupakannya, tetapi karena aku telah tumbuh lebih kuat karenanya. Bimo, aku mulai dengan suara yang tenang namun tegas. Apa yang kau lihat di hadapanmu sekarang bukanlah Sabrina yang kau tinggalkan dulu. Aku sudah berubah. Aku lebih kuat, lebih mandiri, dan aku tidak lagi membutuhkanmu dalam hidupku. Permintaan maafmu tidak mengubah fakta bahwa kau telah menghancurkan hubungan kita. Bimo terdiam, tampak tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak dendam padamu, Bimo. Tapi jangan berharap aku akan kembali padamu. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi, terutama kau. Bimo tampak terguncang oleh kata-kataku. Dia membuka mulutnya seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku berdiri dari kursiku dan mengambil tas yang kuletakkan di samping. Aku harap kau menemukan jalanmu sendiri, Bimo. Tapi itu bukan bersamaku. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan lega. Pertemuan itu adalah penutup yang kubutuhkan untuk semua hal yang belum terselesaikan di antara kami. Bimo telah mencoba untuk kembali, tapi aku sudah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Seminggu setelah pertemuan dengan Bimo, kabar tentang Amira semakin santer terdengar. Butiknya mengalami masalah finansial yang cukup serius. Ternyata, Amira terlalu cepat ingin ekspansi tanpa perhitungan matang. Berita itu tersebar di kalangan pebisnis, dan tidak butuh waktu lama hingga butiknya mulai kehilangan pelanggan. Aku hanya bisa tersenyum tipis ketika mendengar berita tersebut dari Dita. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai, pikirku. Namun, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Amira dan Bimo harus benar-benar merasakan apa artinya mempermainkan perasaan dan harga diri orang lain. Aku masih memiliki satu langkah lagi dalam rencana balas dendamku, dan kali ini, aku akan memastikan mereka tidak hanya merasakan kehancuran finansial, tetapi juga kehancuran reputasi. Aku menghubungi salah satu kontak di media lokal yang cukup berpengaruh. Aku punya cerita menarik tentang salah satu pebisnis butik yang baru buka, kataku dengan tenang.
Kau pasti ingin mendengarnya. Rencana balas dendamku masih jauh dari selesai. Aku tahu apa yang harus kulakukan, dan kali ini aku akan melakukannya dengan elegan, tanpa kekerasan, tanpa kata-kata kasar. Hanya tindakan yang berbicara, dan hasilnya akan lebih pedih daripada yang pernah mereka bayangkan. Bimo dan Amira, bersiaplah. Setelah pertemuan dengan Bimo, aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Bukan karena aku masih memiliki perasaan padanya, tetapi lebih kepada betapa cepatnya karma bekerja. Amira yang dulu berdiri dengan angkuh di samping Bimo, kini mulai mengalami kejatuhan. Aku tahu apa yang telah terjadi hanyalah awal, dan aku memiliki rencana yang lebih besar untuk mereka. Suatu sore, Dita datang ke restoranku. Wajahnya tampak ceria, dan aku bisa menebak bahwa dia membawa kabar terbaru. Kau tidak akan percaya apa yang terjadi, katanya sambil tertawa kecil. Apalagi kali ini, tanyaku sambil tersenyum, mengisyaratkan dia untuk segera bercerita. Butik Amira hampir bangkrut. Mereka kehilangan banyak pelanggan dalam beberapa minggu terakhir, dan sekarang dia kesulitan membayar biaya sewa tokonya. Itu semua karena ekspansi yang terlalu cepat tanpa perhitungan. Aku tidak bisa menahan senyumku. Sepertinya karma bekerja lebih cepat dari yang kukira. Dita tertawa. Iya, dan ini baru permulaan. Beberapa pelanggan tetap butiknya bahkan sudah mulai melirik tempat lain, terutama setelah mereka mendengar gosip tentang hubungan Bimo dan Amira yang tidak seharmonis kelihatannya. Mataku berbinar mendengar berita itu. Rencanaku mulai berjalan dengan lancar. Namun, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku tahu bahwa butuh sesuatu yang lebih untuk benar-benar menghancurkan mereka. Sesuatu yang akan mengguncang fondasi yang mereka bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Dita, aku butuh bantuanmu, kataku dengan serius. Apapun, SAB. Kau tahu aku selalu mendukungmu, jawabnya tanpa ragu. Aku menjelaskan rencana berikutnya padanya. Kali ini, aku akan melibatkan media. Tidak dengan cara yang kasar atau penuh amarah, tetapi dengan membuka kisah di balik kesempurnaan palsu yang selama ini mereka tunjukkan kepada dunia. Orang-orang harus tahu siapa sebenarnya Amira dan bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka miliki sekarang. Beberapa hari kemudian, aku berhasil menghubungi salah satu reporter yang sudah lama ku kenal. Dia bekerja di sebuah majalah fashion terkenal yang sering mengulas tentang butik dan tren bisnis lokal. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tepat untuk melancarkan langkahku berikutnya. Aku mengatur pertemuan dengan reporter itu di salah satu sudut restoran, memastikan bahwa pembicaraan kami tetap rahasia. Sabrina, reporter itu menyapaku dengan ramah. Aku dengar kau punya cerita menarik untukku. Aku tersenyum dan mulai menceritakan kisah Amira dan Bimo, tentang bagaimana mereka memulai bisnis mereka, latar belakang hubungan mereka yang penuh kebohongan, dan pengkhianatan yang mereka lakukan padaku. Aku tidak berlebihan atau menyudutkan mereka, hanya menceritakan fakta-fakta yang sudah terjadi, membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Setelah pertemuan itu, aku tahu waktuku tinggal menunggu. Artikel itu akan dipublikasikan dalam edisi majalah berikutnya, dan efeknya akan lebih dari sekadar merusak citra mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dilucuti dari topeng kesempurnaan yang mereka pamerkan selama ini. Beberapa minggu kemudian, artikel itu akhirnya terbit. Judulnya cukup mencolok. Di balik kilauan butik Amira, kisah pengkhianatan dan kebangkrutan yang mengintai. Dalam hitungan jam setelah terbit, artikel itu menjadi viral. Media sosial dipenuhi dengan komentar dari orang-orang yang tidak percaya bahwa Amira dan Bimo, pasangan yang selama ini dianggap sempurna, ternyata menyimpan begitu banyak keburukan.
Dita mengirimiku pesan dengan tangkapan layar komentar-komentar di media sosial. Kebanyakan dari mereka mengutuk tindakan Amira dan Bimo, dan beberapa bahkan mengaku berhenti menjadi pelanggan setia butiknya. Ini lebih dari yang kuduga, tulis Dita dalam pesannya. Mereka benar-benar hancur sekarang. Aku membaca setiap komentar dengan hati yang tenang. Tidak ada perasaan puas yang berlebihan, hanya perasaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Orang-orang akhirnya tahu kebenaran, dan aku tidak perlu melakukan lebih dari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku tahu bahwa Bimo dan Amira tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan mencoba menyelamatkan citra mereka, atau bahkan mencoba melawan balik. Tapi aku sudah siap. Aku telah mempersiapkan diriku untuk menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari setelah artikel itu terbit, Bimo muncul di restoran lagi. Kali ini dia tidak tampak seperti pria yang percaya diri seperti sebelumnya. Wajahnya kusut, dan ada rasa putus asa yang jelas di matanya. "Sabrina, kita perlu bicara," katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya dengan datar, tidak terpengaruh oleh keadaannya. "Aku tidak yakin kita punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, Bimo. Tolong," katanya. Suaranya terdengar serak. "Amira meninggalkanku. Bisnis kami hampir bangkrut, dan semua orang membicarakan kami. Aku tahu ini akibat dari apa yang kulakukan padamu. Aku butuh bantuanmu." Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. Bimo yang dulu meninggalkanku demi wanita lain, kini datang meminta bantuanku setelah hidupnya hancur. Ironi ini begitu jelas, tapi aku tidak akan terperangkap dalam emosiku. "Bimo," aku mulai dengan nada tenang, "apa yang terjadi padamu sekarang adalah hasil dari keputusanmu sendiri. Kau memilih untuk mengkhianatiku, memilih untuk mempermalukanku di depan umum. Sekarang kau harus menanggung akibatnya." Bimo terdiam, matanya dipenuhi penyesalan. "Aku tahu, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu, SAB." Aku menggelengkan kepala. "Aku sudah memaafkanmu, Bimo. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali ke hidupmu atau membantumu keluar dari kekacauan yang kau buat sendiri." Aku berdiri dari kursiku, meninggalkannya sendirian di meja. Kali ini, tidak ada keraguan di hatiku. Ini adalah akhir dari segalanya. Bimo dan Amira telah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan aku akhirnya bisa melanjutkan hidupku dengan damai, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dengan langkah ringan, aku berjalan keluar dari restoran, meninggalkan Bimo di belakang. Aku tahu, masa depanku jauh lebih cerah daripada apapun yang bisa mereka tawarkan. Setelah pertemuan terakhir dengan Bimo di restoran, beban di pundakku seolah terangkat. Aku bisa benar-benar melanjutkan hidup tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Bimo dan Amira sudah tak lagi relevan. Masa depanku ada di tanganku sendiri, dan aku tak sabar untuk menjalani setiap langkahnya. Beberapa hari kemudian, aku kembali fokus pada restoran dan kehidupan pribadiku. Restoranku semakin ramai, bukan hanya karena kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga karena aku berhasil membangun hubungan baik dengan para pelanggan setiaku. Aku juga mulai merencanakan ekspansi cabang baru di kota sebelah. Kesibukan itu membantuku semakin menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada satu hal yang mengusik pikiranku. Meskipun aku sudah memaafkan Bimo, ada perasaan belum selesai yang menggantung. Amira, meskipun telah pergi dari hidup Bimo, belum menghadapi akibat penuh dari apa yang dia lakukan padaku. Tidak sepenuhnya soal dendam, tapi lebih pada keadilan. Seolah ada satu titik akhir yang belum terwujud sepenuhnya. Suatu hari,
Saat aku tengah memeriksa laporan keuangan di kantorku yang terletak di lantai atas restoran, pintu diketuk. Dita masuk dengan wajah sedikit tegang. "SAB, kau tidak akan percaya siapa yang datang hari ini," katanya. Aku menatapnya penuh tanya. "Siapa?" "Amira," jawabnya singkat. Aku terdiam sejenak. "Amira? Di restoranku?" Setelah semua yang terjadi, aku tidak tahu apakah harus merasa terkejut atau justru menganggap ini hanya kebetulan. "Di mana dia sekarang?" tanyaku sambil mengatur napas. "Di meja dekat jendela. Dia datang sendirian," Dita menjelaskan. Aku berpikir sejenak, mencoba memutuskan apa yang harus kulakukan. Mungkin ini kesempatan terakhirku untuk benar-benar menutup babak ini. Mungkin ini saatnya Amira dan aku berbicara tanpa kebohongan, tanpa topeng. Aku bangkit dari kursi dan berjalan keluar menuju lantai bawah. Di sana, aku melihat Amira duduk di salah satu sudut restoran, mengenakan gaun sederhana yang jauh dari citra glamornya dulu. Saat aku mendekat, dia menatapku dengan wajah yang sedikit bingung. Mungkin tak mengira aku akan menemuinya secara langsung. "Sabrina," katanya pelan. Suaranya bergetar sedikit. Aku duduk di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggunya untuk membuka pembicaraan. Aku tahu ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi aku ingin melihat apakah dia akan jujur kali ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya. "Mulailah dari kejujuran. Amira, kau berhutang banyak kepadaku," jawabku datar. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. "Aku tahu apa yang kulakukan padamu salah. Mengambil Bimo darimu, mempermalukanmu. Aku merasa kalah. Pada akhirnya, aku hanya menjadi boneka di tangannya. Semua yang terjadi antara kami bukan seperti yang kupikirkan." Aku menatapnya, tak benar-benar terkejut. "Boneka? Kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Amira, kau memilih jalan itu." Amira menunduk, tidak mampu membalas kata-kataku. Dia mungkin tahu bahwa tak ada alasan yang bisa membenarkan tindakannya di masa lalu. "Aku kehilangan segalanya, SAB," lanjutnya dengan suara pelan. "Butikku bangkrut. Semua orang mulai menjauhiku, termasuk Bimo. Aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf. Aku tahu permintaan maafku tak akan mengubah apa-apa. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Untuk pertama kalinya, aku melihat Amira sebagai manusia biasa, bukan musuh, bukan penggoda yang menghancurkan rumah tanggaku, tetapi seorang perempuan yang juga terluka oleh keputusannya sendiri. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menyesal. Tapi apakah itu cukup? "Kau menyesal karena kau kehilangan segalanya, atau karena apa yang kau lakukan padaku?" tanyaku dengan nada tajam. Amira terdiam sejenak sebelum menjawab. "Keduanya." Aku menghela napas panjang. "Amira, aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kau menyesal, tapi karena aku perlu melanjutkan hidupku. Apa yang kau dan Bimo lakukan sudah berlalu. Kalian telah menghancurkan banyak hal, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu menghancurkanku lebih lama." Amira menatapku, matanya tampak berkaca-kaca. "Terima kasih, SAB. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi terima kasih." Aku mengangguk pelan. "Aku harap kau bisa belajar dari semua ini. Aku sudah cukup belajar dari pengalaman ini, dan sekarang aku hanya ingin melanjutkan hidupku." Amira tersenyum lemah sebelum bangkit dari tempat duduknya. "Aku akan pergi. Terima kasih sudah mau menemuiku." Aku menatapnya pergi,
merasa ada beban besar yang akhirnya terlepas. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang melepaskan. Melepaskan dendam, melepaskan luka, dan meraih kedamaian yang sebenarnya. Saat aku kembali ke kantor, Dita menungguku dengan tatapan ingin tahu. Bagaimana? Tanyanya. Dia menyesal. Jawabku singkat sambil tersenyum kecil. Dan kau sudah melupakannya. Dita memiringkan kepalanya, mengamati ekspresiku. Aku mengangguk. Ya, aku sudah. Aku sudah terlalu jauh untuk terus melihat ke belakang. Kini, hanya ada satu arah, maju. Dengan perasaan lega, aku melanjutkan hariku, yakin bahwa babak baru dalam hidupku benar-benar telah dimulai. Tanpa dendam, tanpa beban masa lalu, hanya ada diriku dan masa depan yang siap kuraih. Setelah pertemuan dengan Amira, kehidupanku benar-benar berubah. Seperti yang kubilang sebelumnya, aku tidak lagi dibebani masa lalu. Sekarang, aku fokus sepenuhnya pada masa depan. Restoran terus berkembang, dan bahkan ada beberapa investor yang tertarik untuk bekerja sama. Sepertinya rencanaku untuk membuka cabang baru di kota sebelah bisa segera terwujud. Aku sibuk merencanakan segala sesuatunya, mulai dari pemilihan lokasi, desain interior, hingga menu-menu baru yang akan diperkenalkan di cabang baru nanti. Semakin banyak hal yang harus diurus, semakin aku merasa hidupku dipenuhi oleh hal-hal positif. Aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan apapun selain kesuksesan dan kebahagiaanku. Suatu pagi, ketika aku sedang berada di restoran, teleponku berdering. Ternyata panggilan dari pengacara yang mengurus perceraian dan urusan pembagian aset antara aku dan Bimo. Meski sudah lama selesai, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, terutama mengenai aset-aset yang dulu kami miliki bersama. Halo, Bu Sabrina. Saya ingin mengonfirmasi, apakah Anda akan datang ke rapat akhir mengenai pembagian aset di kantor minggu depan? Tanya pengacara itu. Aku menghela napas, merasa sedikit jengkel karena urusan ini belum sepenuhnya selesai. Ya, saya akan datang. Saya ingin semuanya segera beres. Baik, Bu. Saya akan kirimkan undangan resminya. Sampai bertemu minggu depan. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit tegang. Pertemuan ini berarti aku harus berhadapan lagi dengan Bimo, sesuatu yang sebenarnya ingin kuhindari. Tapi aku tahu ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar menyelesaikan segalanya. Setelah ini, tidak akan ada lagi kaitan antara kami. Hari rapat pun tiba. Aku tiba di kantor pengacara tepat waktu, mengenakan setelan yang elegan dan profesional. Aku ingin memastikan bahwa aku tampil kuat dan tak tergoyahkan, apapun yang terjadi. Ketika aku masuk ke ruang rapat, Bimo sudah ada di sana. Dia tampak sedikit gugup melihatku, tapi aku tetap tenang. Ini hanyalah urusan bisnis bagiku sekarang. Pengacara memulai pertemuan, menjelaskan semua aset yang perlu diputuskan. Sebagian besar aset sudah dibagi dengan adil. Namun ada satu properti yang menjadi sumber ketegangan, rumah yang dulu kami tinggali bersama. Rumah itu penuh kenangan, tapi bagi Bimo, itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Aku ingin mempertahankan rumah itu, kata Bimo tiba-tiba, memecah kesunyian di dalam ruangan. Aku menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Kenapa? Tanyaku dingin. Dia menghela napas. Itu rumah yang kubangun sendiri. Aku tahu kita pernah tinggal di sana bersama, tapi aku merasa rumah itu penting bagiku. Aku tahu Bimo masih memiliki ikatan emosional dengan rumah itu, tapi aku tidak merasakan hal yang sama lagi. Bagiku, rumah itu hanyalah simbol dari masa lalu yang ingin kulupakan. Baiklah, kataku akhirnya.
Kau bisa mempertahankan rumah itu. Aku tidak peduli. Aku sudah punya rumah dan kehidupan baru yang jauh lebih baik. Bimo tampak terkejut dengan jawabanku yang begitu cepat. Mungkin dia mengira aku akan berjuang mempertahankan rumah itu, tetapi sebaliknya, aku telah melepaskan semuanya. Bukan hanya rumah itu, tapi juga semua kenangan buruk yang melekat padanya. Setelah pertemuan selesai, aku keluar dari gedung dengan perasaan ringan. Ini benar-benar akhir dari semuanya. Tidak ada lagi beban atau urusan yang tersisa dengan Bimo. Sekarang aku bisa melangkah ke masa depan tanpa sedikit pun bayangan dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar baik. Salah satu investor besar yang tertarik dengan restoran baruku memutuskan untuk berinvestasi. Ini adalah langkah besar untuk ekspansi bisnis yang sudah lama aku impikan. Segalanya berjalan lancar, dan aku tidak sabar untuk memulai proyek baru ini. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah baruku yang hangat dan nyaman, merenungkan semua yang telah terjadi. Dari pernikahan yang gagal, pengkhianatan, hingga akhirnya mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kucari. Aku tak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini, di mana aku merasa begitu damai dengan diriku sendiri. Terima kasih, hidup, kataku dalam hati, sambil tersenyum kecil. Aku tahu, di masa depan akan ada tantangan-tantangan baru, tetapi sekarang aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Karena sekarang, aku tahu siapa diriku dan apa yang bisa aku capai. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu dari salah satu jurnalis lokal yang ingin menulis tentang kesuksesan restoranku. Dia tertarik dengan kisahku dan bagaimana aku membangun bisnis dari awal. Sabrina, kami sangat terinspirasi oleh cerita hidupmu. Maukah kau memberikan wawancara eksklusif untuk rubrik bisnis kami? Tanyanya dengan antusias. Aku tersenyum, merasa bangga atas pencapaian ini. Tentu saja, dengan senang hati, jawabku. Seiring dengan kesuksesan restoranku dan hidup baru yang lebih baik, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Babak baru dalam hidupku telah terbuka, dan aku siap menuliskan kisah berikutnya dengan tinta kemenangan dan kebahagiaan. Sambil menatap langit malam dari jendela rumahku, aku sadar bahwa segala sesuatu yang telah kulewati, semua rasa sakit, perjuangan, dan pengkhianatan, telah membawaku ke tempat ini. Aku bersyukur untuk semua pelajaran yang telah aku pelajari. Dan yang paling penting, aku bersyukur karena sekarang, aku hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk benar-benar menikmati setiap detiknya. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Restoranku semakin maju dan cabang baru sudah hampir siap dibuka. Tak terasa, setahun telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Bimo. Semua kenangan pahit perlahan memudar dan aku mulai benar-benar hidup dalam kenyataan baru. Meski kadang ada bayangan masa lalu yang menghampiri, aku berhasil menghadapinya dengan tegar. Suatu hari, saat aku sedang bersiap untuk pembukaan cabang restoran yang baru, teleponku berdering. Kali ini, panggilan dari jurnalis yang pernah meminta wawancara tentang kesuksesan restoranku. Sabrina, aku ingin mengundangmu ke sebuah acara khusus minggu depan. Ini adalah acara sosial untuk para pengusaha lokal, dan aku rasa ini akan menjadi kesempatan yang baik untukmu bertemu dengan beberapa orang penting dalam industri ini, ujarnya dengan nada semangat. Aku tersenyum, merasa tertarik dengan tawaran ini. Tentu saja, terima kasih atas undangannya. Aku akan datang. Acara tersebut diadakan di hotel mewah di pusat kota, dan aku bersiap untuk tampil sebaik mungkin. Mengenakan gaun biru elegan yang dirancang khusus oleh seorang desainer terkenal, aku ingin memastikan penampilanku mencerminkan kesuksesan yang telah kucapai. Ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi,
tetapi juga tentang membuktikan bahwa aku telah melampaui masa lalu dengan gemilang. Saat aku tiba di acara itu, suasana sangat meriah. Banyak wajah-wajah familiar dari kalangan pengusaha yang pernah kutemui dalam perjalanan bisnis ini. Semua orang berbincang dengan santai sambil menikmati hidangan mewah yang disajikan. Aku bergabung dengan beberapa kolega, berbicara tentang rencana ekspansi dan tren industri makanan yang sedang berkembang. Tiba-tiba, dalam keramaian itu, pandanganku tertuju pada sosok yang sangat familiar. Bimo. Dia berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seorang pria lain yang tampaknya adalah rekan bisnisnya. Seketika, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di acara ini. Dia tampak sedikit berbeda, lebih lesu dan tidak begitu bersemangat seperti dulu. Sesaat kemudian, pandangan kami bertemu. Bimo tampak terkejut melihatku, dan tanpa sadar dia melangkah mendekat. Sabrina. Panggilnya pelan ketika jarak kami semakin dekat. Aku tersenyum tipis, menjaga ketenanganku. Bimo, jawabku dengan nada datar. Dia tampak canggung. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Aku juga, jawabku, tetap menjaga jarak emosional. Aku diundang sebagai pengusaha sukses. Kau. Bimo tampak tergagap mendengar kata-kataku. Ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa hidupnya tidak berjalan sebaik yang dia harapkan. Aku di sini untuk mencari kesempatan baru, jawabnya pelan. Bisnisku belakangan ini tidak berjalan lancar. Aku hanya mengangguk. Tak ada simpati di dalam diriku, hanya keheningan. Kami berdua telah memilih jalan yang berbeda, dan hasilnya sudah terlihat jelas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Bimo akhirnya berbicara lagi. Aku dengar restoranmu berkembang pesat. Aku senang mendengarnya, ucapnya, berusaha terdengar tulus, tapi aku bisa merasakan nada getir di suaranya. Terima kasih. Ya, restoran berkembang dengan baik, kataku. Aku bekerja keras untuk ini, dan semua usahaku akhirnya terbayar. Sebelum Bimo sempat melanjutkan, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Bimo, apa kamu sudah selesai? Suara itu terdengar sedikit tak sabar. Aku menoleh, dan di sanalah dia, Amira, wanita yang pernah menghancurkan hidupku. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, dan ada ekspresi yang aneh di wajahnya, seperti kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Dia memandangku dengan ekspresi bingung, mungkin tak mengira akan bertemu denganku di sini. Oh, Sabrina, lama tidak bertemu, ucap Amira dengan senyum yang dipaksakan. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Ya, lama tidak bertemu, Amira. Amira terlihat ragu-ragu, seakan tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap pertemuan ini. Kau terlihat sangat baik, katanya dengan nada canggung. Terima kasih, jawabku santai. Kau juga, meskipun aku tidak terlalu yakin. Bimo tampak gelisah. Dia tampaknya tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Ada ketegangan di antara kami bertiga, tetapi aku tidak merasa tertekan seperti dulu. Justru, aku merasa kuat dan tak tergoyahkan. Semua hal buruk yang pernah terjadi, kini tampak seperti bagian kecil dari masa lalu yang telah kulalui dengan kepala tegak. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Baiklah, aku harus kembali ke teman-temanku. Semoga kalian berdua menikmati acara ini. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku melangkah pergi dengan anggun. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kebingungan dan mungkin sedikit penyesalan. Aku tahu bahwa dalam pertemuan singkat ini,
Mereka menyadari satu hal, aku telah melampaui mereka. Saat aku kembali ke meja teman-temanku, aku merasa lebih yakin daripada sebelumnya bahwa hidupku sekarang adalah hidup yang benar-benar aku inginkan. Tak ada lagi rasa sakit dari masa lalu, hanya kemenangan yang terus mengiringi langkahku. Acara itu berlanjut dengan penuh keceriaan, dan aku tenggelam dalam percakapan ringan dengan para pengusaha lain. Malam itu, aku merasa seperti seorang pemenang sejati. Bukan hanya karena kesuksesan bisnis yang kuraih, tetapi juga karena aku berhasil membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa mengatasi segalanya. Dan, dalam benakku, satu hal yang selalu kutanamkan, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan adalah milikku untuk dibentuk sesuai dengan impianku. Seminggu setelah acara di hotel, aku terus menjalani hidup seperti biasa, sibuk mengurus restoranku, menjaga relasi bisnis, dan merencanakan ekspansi berikutnya. Namun, pertemuan dengan Bimo dan Amira malam itu tetap berputar dalam pikiranku. Bukan karena aku masih memiliki perasaan terhadap mereka, melainkan karena kesadaran yang mendalam bahwa aku benar-benar telah melampaui masa lalu. Kini, hidupku sepenuhnya milikku, bebas dari rasa sakit dan dendam. Suatu pagi, ketika aku sedang memeriksa operasional cabang restoran yang baru, aku mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit keraguan, aku mengangkat telepon. "Sabrina, ini aku, Bimo," terdengar suaranya dari seberang telepon. Suaranya terdengar parau, seperti seseorang yang terhimpit masalah besar. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan nada datar. "Ada apa, Bimo?" Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku katakan," katanya dengan nada mendesak. Aku merasa ragu. Setelah semua yang terjadi, apalagi yang perlu dia sampaikan? Namun, entah mengapa, ada perasaan yang mendorongku untuk mendengarkannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menutup bab masa lalu sekali lagi. Kali ini dengan cara yang benar-benar tuntas. "Baiklah, kita bisa bertemu di restoran cabangku yang baru," jawabku. "Jam 2 siang. Jangan terlambat." Saat pukul 2 siang tiba, Bimo muncul di restoran. Wajahnya tampak lebih tirus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak seperti seseorang yang terbebani oleh banyak masalah. Aku mempersilahkannya duduk di salah satu meja di pojok restoran, jauh dari keramaian. "Ada yang ingin kau bicarakan?" tanyaku tanpa basa-basi, langsung menuju inti percakapan. Bimo menundukkan kepalanya sejenak, seolah berusaha merangkai kata-kata yang sulit. Aku menyesal, Sabrina. Semua yang kulakukan, kesalahanku, semuanya menghancurkan hidupku. Aku kehilangan segalanya," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa ada perasaan simpati yang berlebihan. "Kehilangan segalanya? Apa maksudmu?" tanyaku. Bimo menghela napas panjang. "Setelah perceraian kita, aku berpikir hidupku akan lebih baik bersama Amira. Tapi ternyata, hubungan kami tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Kami sering bertengkar, bisnis yang kukelola bangkrut, dan sekarang, Amira meninggalkanku. Dia pergi bersama pria lain." Aku terdiam sesaat, memikirkan ironi dari pengakuannya. Dulu, dia meninggalkanku demi wanita lain, dan kini dia ditinggalkan oleh wanita yang sama. Hidup memang memiliki cara yang aneh untuk mengajarkan pelajaran berharga. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta simpati," lanjut Bimo, suaranya terdengar putus asa. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku salah, dan aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan tajam. "Bimo, kau tidak bisa memperbaiki masa lalu. Apa yang sudah terjadi,
terjadi. Kau membuat pilihan, dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya. Aku tahu, jawabnya dengan lemah. Tapi aku hanya berharap kau bisa memaafkanku. Aku tidak mengharapkan kita kembali bersama atau apapun. Aku hanya butuh pengampunan untuk bisa melanjutkan hidupku. Kata-katanya membuatku merenung. Dalam hati kecilku, aku tahu bahwa dendam dan kebencian tidak akan membawaku kemana-mana. Selama ini, aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa perlu memikirkan balas dendam pada Bimo. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar melupakan segalanya dan memberi diriku sendiri kebebasan yang lebih besar. Aku sudah lama memaafkanmu, Bimo, jawabku dengan tenang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Bimo tampak terkejut mendengar jawabanku, tetapi ada kelegaan yang perlahan muncul di wajahnya. Terima kasih, Sabrina, terima kasih banyak. Aku mengangguk, lalu berdiri dari kursiku. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri, Bimo. Hidup tidak selalu adil, tapi kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dengan kata-kata itu, aku meninggalkan Bimo sendirian di meja. Mungkin ini adalah kali terakhir aku akan bertemu dengannya, tapi aku merasa damai. Aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit dan kemarahan. Sebaliknya, aku merasa bebas. Bulan-bulan berlalu, dan kehidupanku terus berjalan dengan damai. Restoranku semakin berkembang, dan aku mulai merencanakan perjalanan ke luar negeri untuk membuka cabang internasional. Semua hal yang pernah terasa berat dan menyakitkan, kini telah berubah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membawa banyak pelajaran. Suatu hari, aku sedang duduk di kantorku, memandang keluar jendela, mengingat bagaimana hidupku telah berubah begitu drastis. Aku tersenyum kecil, menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengatasi diri sendiri. Hidup ini penuh dengan liku-liku, dan aku telah menjalani semua itu dengan kepala tegak. Kini, dengan semua pencapaian yang kuraih, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang mencintai diri sendiri dan menghargai setiap langkah yang telah diambil. Dan saat itu, di tengah ketenangan yang kurasakan, aku akhirnya benar-benar menyadari, aku telah menang. Bukan atas Bimo, bukan atas Amirai, tapi atas diriku sendiri. Hidup terus berjalan, dan aku siap menyambut setiap tantangan yang datang dengan senyum penuh percaya diri. Tamat.